Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan beserta kita di Sabtu terakhir di bulan Juni ini ya. Semoga selalu tetap dalam perkenanan Tuhan semua. Haleluya. Sekarang kita akan buka ibadah exordian pada sore menjelang malam hari ini dengan kita ke dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu. Engkau telah sertai kami Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan. Campur tangan-Mu terus bersama dengan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau kuduskan hati kami mau kuduskan pikiran kami Tuhan, agar kami mau lebih dekat lagi ke hadapan tahta-Mu, mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mau menyapa Allah Roh Kudus, mau menyapa Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan yang mau hadir ya Tuhan bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau ya Tuhan yang menyertai langkah kaki mereka agar supaya mereka sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun dan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perlengkapi kami Tuhan, fokus kami Tuhan agar kami terus ya Tuhan melekat dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Naikkan pujian sembah kita, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, berpujilah dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, menghiaskan kekudusan. Ku sembah Kau
Engkau Bapa di tempat maha tinggi. Kami mau lebih bersuka cita memuji Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami di tempat ini atas lawatan-Mu, atas urapan-Mu atas kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berobat-obat dikuatkan. Bapa, kami mengucap syukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur karena Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau sertai kami, Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi, yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya makin berdiri. Kita akan lebih dahsyat lagi memuji, memuliakan Tuhan karena Allah kita dahsyat. Haleluya. Jadi jemaat akan nyanyi dari awal, baru kita sama-sama direm. Oke? Siap? 1, 2, 3. Kita mau
Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, agar suara Tuhan benar-benar kita rasakan, kita dengarkan. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami mau bawa lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau menyapa kami lebih lagi. Kami mau ke Gunung Kudus-Mu menghampiri tahta-Mu. Yes, Bapa, Ibu Chandra. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu mencukupi hidupku, yang jiwaku tak dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghidupanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hidupku memuji, sebab hidupku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Dan kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghidupanku, air mataku
kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersuka cita sebagaimana layaknya Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau Tuhan memberikan hal yang baru setiap hari bagi kami Tuhan. Kalau kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini ketika kami bersama-sama bukan hanya beribadah Tuhan, tapi kami menyembah Engkau Tuhan, berfellowship Tuhan. Kami juga sama-sama Tuhan ingin mendatangkan sesuatu hal yang baru Tuhan. Yang pewahyuan yang Kau turunkan atas hidup kami Bapa, biarlah apa yang kami sampaikan, Kau sampaikan Tuhan menjadi daging dalam hidup kami. Dan terus Tuhan, kami boleh mengatakan setiap apa yang menjadi keinginan Kau dan kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan Roh-Mu Tuhan bergerak dengan leluasa dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau benar-benar hidup dalam hidup kami, dan kami berjalan dengan kekuatan-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan yang terus Tuhan semangat dan menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jemaat pada hari ini Engkau mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semua. Saya panggilnya Bapak Ibu boleh atau kakak atau bebas ya. Oke. Terima kasih untuk uang itu yang diberikan kepada saya. Tentunya saya juga bersuka cita sekali hari ini bisa hadir dan memberikan beberapa hal yang memang saya ingin sharingkan pada malam hari ini. Dan tentunya saya berterima kasih kepada tim daripada gereja GBI EAC ini untuk memberikan waktu dan memberikan saya kesempatan berbagi. Hari ini saya juga ditemani dengan beberapa teman-teman saya, dan saya akan perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama ini ada tentunya Ibu Erni, istri saya yang tercinta. Ya, silakan bangun berdiri dong. Terima kasih Ibu Erni. Duduk. Lalu kemudian ada satu pasangan yang luar biasa yang saya kenal sudah sangat lama, yaitu Bapak Likin dan Ibu Desi. Silakan. Dan lupa pula hari ini saya juga perkenalkan ibu yang luar biasa yang lebih senior dari saya, tetapi hatinya luar biasa menyala dan nggak pernah capek ya. Ibu ini capek. Oke. Dan tentunya saya sangat diberkati juga bisa ketemu kembali dengan sahabat saya yang lama yang luar biasa sampai hari ini rohnya masih yaitu Ibu Ruth. Ya, kami kawan sekerja, dan tentunya pada malam hari ini ketika saya berbicara pada apa yang mau saya sampaikan, saya sama sekali tidak memberikan sebuah mata kuliah ataupun pelajaran bagi Bapak Ibu semua, ataupun saya merasa diri saya lebih tahu atau lebih benar kehidupannya. Tapi hari ini saya mau menyatakan bahwa kita sama-sama berjuang bagaimana kita ke depannya mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dan kalau pada malam hari ini kami hadir bersama-sama, tentunya bukan bahwa kami ini lebih baik, lebih bagus, lebih segala-galanya, enggak. Tapi justru kami di sini juga belajar bagaimana mengenal gereja ini, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita juga melihat apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Dan tentunya itu berkat tersendiri bagi kami. Selain itu juga tak lupa kami memang bersyukur juga bahwa dalam perjalanan komunitas kami juga Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa sepanjang itu. Dan tentunya kalau hari ini saya berdiri di sini bukan kuat dari saya sendiri, tapi saya percaya apa yang saya bagikan biarlah Roh Tuhan yang merubah hati Bapak Ibu semua. Dan tak lupa hari ini saya sangat diberkati loh dengan ujian penyembahan. Kita beri tepuk tangan buat Ibu. Sukacita saya mengalir dengan luar biasa. Itu lagu lama yang saya suka sekali. Oke, mari kita buka Roma 8 ayat 15. Kita sama-sama belajar apa yang ada di dalam kisah daripada perjalanan
roh yang diperkenalkan oleh Paulus pada jemaat di Roma. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan cukup panjang, 1 sampai dengan 15, sampai dengan 17, panjang semuanya, tapi gak apa ya, kita panjang sedikit ya biar kita mengerti konteksnya ya. Oke, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukumanmu bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan, silakan. Roh yang memberi hidup. Oke, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Silakan. Supaya supaya Tuhan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Silakan. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Silakan. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Silakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Silakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah menurut Allah, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Silakan. 15. Ini ayat yang penting. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Silakan. Ayat ke-17, kita bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama. Amin. Mari kita katakan amin sama-sama. Amin. Oke. Nah, ini salah satu cerita yang sebetulnya banyak kita baca dan sering disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, yaitu Roma 8 ini. Karena konteksnya memang ini kita berbicara mengenai roh, yang dimana kita berjalan dan hidup dengan roh. Tapi dalam konteks pada malam hari ini, saya spesifik untuk berbicara hal yang berbeda dari apa yang mungkin sering saudara-saudara atau bapak ibu semua terima. Tapi hari ini kita berbicara spesifik di ayat 15 yang saya boleh baca kembali. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang pertama, satu konteks itu diperkenalkan oleh Paulus di dalam perjalanan pelayanannya. Pada waktu itu memang kota tersebut adalah kota yang memang dihuni bukan hanya orang Yahudi, tetapi oleh semua bangsa-bangsa hadir di situ. Dan Paulus memperkenalkan sebuah pelayanan di mana roh menjadi hal utama, topik agenda yang diperkenalkan oleh
Paulus pada saat itu. Dan tentu saja orang-orang di sana juga sangat-sangat boleh dikatakan ada yang banyak yang menolak juga, karena mereka bertahun-tahun mereka hidup dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus memperkenalkan sebuah ajaran yang bukan baru, tapi melanjutkan kehendak Bapa dari hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia dalam bentuk Roh Tuhan yang hidup dalam setiap jemaatnya. Dan memang ini sebuah hal yang menantang, karena Paulus sangat merindukan bahwa setiap jemaat itu tahu bahwa dia hidupnya sudah bebas. Nah, dalam konteks itu, pada masa itu, kata bebas itu adalah hal yang sangat sesuatu yang sangat mewah untuk sebagian besar orang. Kenapa? Karena pada saat itu di dalam pendudukan dan penjajahan Romawi, kata bebas itu sesuatu yang mahal. Karena ada dua kasta di dalam masyarakat pada saat itu, yaitu orang bebas yang punya budak dan si budaknya sendiri. Jadi cuma ada tuh dua hal itu. Jadi bagi yang budak itu, kata bebas itu seolah-olah saya nggak bisa membayangkan hal itu, karena hidup mati saya, kebebasan saya itu bergantung pada tuannya. Ketika Paulus memperkenalkan hal itu, tentu saja menjadi hal yang sangat, satu nggak kebayang, kedua mungkin bicaranya begini, kamu nggak ada aja, kamu omong kosong gitu. Hidup saya bukan punya saya, hidup saya punya Tuhan saya. Itu konteks pada waktu itu mengenai sebuah kebebasan di dalam roh. Dan kemudian Paulus terus bercerita, mengajar orang banyak untuk bagaimana hidup dalam kebebasan yang ada. Bahwa kebebasan itu bukan mutlak milik manusia, tetapi bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Pada waktu itu mungkin bagi mereka Bapa di surga itu hal yang sangat jauh sekali. Tapi pelan-pelan pada konteks pertama Paulus memperkenalkan mengenai sebuah kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari perbudakan. Nah, pada saat itu di kepalanya orang mereka adalah perbudakan adanya mereka harus bekerja tanpa diupah karena mereka ada milik daripada Tuhannya. Nah, saya tidak terlalu mengupas mengenai sebuah kebebasan itu, tapi ada satu hal yang menarik bagi saya untuk bercerita bagaimana di ayat, bukan di ayat berikutnya, tetapi di poin kedua itu adalah dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima roh Allah, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi ya, yang berikutnya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mulai Paulus menggeser dari perspektif dia mengenai kebebasan, dia geser ke arah yang lain, itu bahwa kamu bukan lagi budak, bukan lagi orang buangan, tetapi kamu adalah anak Allah yang diadopsi oleh Allah sendiri. Sehingga pada tahap berikutnya, fase berikutnya, Paulus berkata bahwa hubungan kamu sudah dekat. Panggillah dia, ya Aba, ya Bapa. Wah, itu kan hal yang benar-benar merubah loh sebuah mindset orang pada waktu itu yang hidupnya terkungkung dalam perbudakan, yang diisolir dengan satu pemikiran yang sempit sekali, dibuka pelan-pelan. Inilah cara bermain yang luar biasa yang kita harus belajar semua berarti Paulus. Bahwa ketemu sama orang, kita nggak bisa ngomong banyak-banyak dari ujung sampai ujung. Kita ngomongnya lapis demi lapis. Kita buka satu persatu untuk menemukan bahwa orang tersebut mendapatkan satu klik. Kalau kita datang sama orang, ketemu sama orang, kita berbicara mengenai Kristus dari satu Bible itu, dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin seminggu kali ya, seminggu 2 hari atau 1 tahun gitu ya. Tapi kita memberikan satu hal yang apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kita buka satu demi satu, kita buka perspektifnya. Kita nggak bisa paksa orang, terima Tuhan Yesus, hari ini kamu baptis ya, nggak bisa begitu.
bisa-bisa kita di apaan kamu gitu kan, langsung ditolak gitu kan. Tapi bagaimana kita membuat satu pengkondisian yang mana kita membuka sedikit demi sedikit celah-celah yang ada, pola pikir yang salah yang selama ini mungkin dia juga terima dari pola asuhnya, dari lingkungannya, dari hal apapun juga yang dia terima, bahkan dari nenek moyangnya yang dia terima. Dan kita pelan-pelan buka dan buka sampai akhirnya dia bisa menerima sesuatu itu. Nah, hari ini ketika kita bicara anak Allah, satu hal ini baru masuk nih khotbah saya ini. Tadi intronya aja ya, Bapak Ibu, intronya panjang 2 hari. Enggak, saya bercanda. Jadi inti daripada khotbah pada malam hari ini adalah ketika kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, ada loh sesuatu yang benar-benar kita memiliki proses yang baru. Apa? Diadopsi, selesai. Tapi ada sesuatu hal yang kita bisa lakukan bersama-sama pada hari ini. Kita akan praktekkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita berbicara mengenai bagaimana kita memiliki identitas dulu. Ketika kita diadopsi, kita punya identitas baru. Lalu masuk ke, kalau di kita biasanya begini, kalau kita punya anak baru lahir, dia apa itu? Dibikin KTP, nggak mungkin. Dibikin SIM, nggak ada ya. Anak baru lahir, anak, ini SIM-nya udah jadi gitu ya. Nggak mungkin ya. Yang pertama masuk mana tuh? Akte lahir. Betul nggak? Akte lahir ya. Masuk akte lahir dulu. Artinya apa? Ini anak sudah dicatat sebagai bagian daripada keluarga kita. Benar ya? Benar ya? Nggak ada yang langsung dapat SIM ya, gitu ya, atau dapat KTP ya. Masuk akte lahir dulu. Artinya kita ketika menjadi anak Allah, diadopsi oleh Allah, sudah menjadi bagian daripada keluarganya, bagian dari anaknya, yang dimana hal itu akte lahir kita itu menentukan identitas kita, kepunyaan siapa. Nah inilah kalau saya mundur ke belakang tadi, shiftingnya adalah dari milik tuannya, mungkin itu pejabat Romawi dan sebagainya, menjadi milik Allah. Nah, bukannya pelan-pelan, oh gitu ya. Memang yang satu kelihatan, yang sebelahnya adalah sesuatu yang mereka harus pelajari lebih dalam. Makanya ketika roh diperkenalkan kepada jemaat itu, agar apa? Kristus bisa bicara dalam hidupnya, agar kita semua bisa tahu identitasnya dan membiarkan roh itu bicara dalam hidup kita dan menegaskan identitas kita. Terima sebagai anak Allah, biarkanlah roh Tuhan berbicara dalam hidup kita. Ketiga, menegaskan identitas kita. Ketika identitas kita ada sebagai milik Kristus, maka tindakan kita berbeda. Ketika tindakan kita berbeda, kebiasaan kita berbeda. Ketika kebiasaan kita berbeda, gaya hidup kita berbeda. Kalau gaya hidup kita berbeda, apa yang terjadi? Karakteristik kita berbeda. Karakter kita berbeda. Kalau karakter kita berbeda, apa yang terjadi? Nasib kita berbeda. Jadi mana duluan mana? Apakah kita terima nasib dulu begini-begini aja? Enggak juga. Kita harus pertama kali tahu dulu identitas kita adalah siapa di hadapan Tuhan. Identitas kita siapa di tengah-tengah jemaat kita. Identitas kita siapa di tengah-tengah masyarakat umum. Dari situlah, kalau identitas saya tahu bahwa saya anggota keluarga Tuhan, keluarga Allah yang punya nilai seperti ini, kebenaran seperti ini, artinya kita mulai bertindak benar. Setelah bertindak benar, apa yang kita lakukan? Kita membiasakan diri dan biasa bertindak benar. Lalu kita mempunyai gaya hidup yang benar. Contoh gaya hidup yang benar apa? Mengasihi, sampai kemudian menjadi sebuah karakter kita. Karakter kita adalah Ibu Ruth, misalnya saya kebetulan saya kenalnya Ibu Ruth ya sebentar. Ibu Ruth adalah orangnya sangat mengasihi,
seperti Kristus mengasihi kita. Nah, keserupaan itu mulai terjadi dan akhirnya apa? Satu kali waktu nasibnya akan menentukan bahwa kemudian akan menjadi seperti apa dan dipakai oleh Tuhan menjadi apa. Nah, kembali lagi, saya tadi bicara di awal, kita semua sedang berjuang. Kita nggak ada yang semua sudah lulus semua, amin. Tapi kita mau berjuang sama-sama, Bapak Ibu. Kita nggak yang paling benar di hadapan Tuhan, tetapi kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan kita memiliki kekuatan dan identitas untuk kita lakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama belajar dan kita sama-sama lagi kembali kita bedah lagi ya. Hal yang kedua, tadi kita sampaikan bahwa identitas kita menentukan nasib kita. Boleh disama-sama kita katakan, identitas kita menentukan nasib kita. Oke, yang kedua, sebagai anak, apa sih yang paling penting dilakukan oleh kita? Bapak Ibu yang sudah punya anak boleh katakan. Oh, wow, haleluya, selamat ya punya anak ya. Menantang? Seru ya? Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau punya anak, pengennya anak itu gimana? Nurut. Betul Ibu. Nurut ya Bu ya? Taat ya Bu ya? Betul nggak? Kita aja punya anak, pengennya anak kita taat. Kita juga sebagai anak Allah yang tadinya identitasnya sudah ditentukan, Tuhan mau nggak kita taat? Mau. Nah, mari kita sama-sama berjuang, ya. Berjuangnya bersama-sama ya. Jadi kita sama-sama berjuang karena kita semua dalam proses menuju apa ya? Terus menerus untuk hidup taat dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi ada satu otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Otoritas Tuhan berlaku bahwa kita anaknya harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan saya cuma mau bicara begini. Tadi kan kita bicara identitas menentukan sebuah nasib ya. Lalu kemudian yang kedua kita bicara mengenai bagaimana sebuah otoritas. Saya mau cerita apa yang saya memang alami selama hampir hidup saya 20 tahun ini ya, 20 tahun ke belakang. Memang ketika saya ini baru terjadi beberapa minggu yang lalu, saya berpikir kenapa saya sekarang berada di sini dalam situasi seperti ini. Itu saya bisa berpikir bahwa oh iya, Tuhan mengajar saya pada saat dulu sehingga sekarang menjadi seperti ini. Artinya begini, setiap kita itu sudah ada master plan-nya semua, sudah ada blueprint-nya semua. Cuma kita nggak menyadari kan. Aduh Tuhan, kok begini hidup kita? Oh Tuhan, kenapa saya mengalami hal seperti ini dan sebagainya? Kok Tuhan ini mengecewakan sekali gitu? Kita belum tahu bahwa sebenarnya kita sudah punya blueprint, tetapi Tuhan sedang membawa kita sampai satu titik akan kita melihat, oh blueprintnya Tuhan itu seperti ini. Ternyata Tuhan punya maksud. Oke, saya balikin kepada saya punya cerita sendiri. Saya hidup dengan sebuah dalam tanda kutip mengawali hidup dari kota kecil dulu di kota kecil yang kurang lebih dari sini 250 kilo, Cirebon namanya kalau tahu. Saya mulai masuk ke Jakarta dan kemudian saya kaget di sini. Oh, kondisinya berbeda ya dengan kota saya. Saya berjuang sendiri karena tepat kurang lebih kira-kira 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, papa saya kan baru dipanggil Tuhan. Jadi pada saat saya masih SMA kelas 3, sedang menjelang Tanas, pada waktu itu namanya Tanas, papa saya dipanggil Tuhan dan saya benar-benar shock sekali, saya broken sekali pada waktu itu. Dan saya cuma bilang, Tuhan gimana ya saya kehidupan kedepannya gitu, karena kan saya anak paling besar, laki-laki paling besar, dan tentunya figur ayah itu penting buat kita semua, khususnya bagi yang pria. Saya berlimbung di situ, hidup saya juga tanpa ada pegangan lagi, karena saya tahunya pokoknya di rumah tuh papa gitu ya. Walaupun papa memang cukup dekat sama saya,
Gak dekat sama mereka karena hidup bersama-sama, tapi komunikasi kita juga nggak terlalu sering-sering amat. Tapi minimal buat saya itu ada perlindungan gitu kan. Nah, singkat kata, setelah nggak ada, papa dipanggil, saya harus ke Jakarta dan saya mengurus diri saya sendiri, cari kuliahan sendiri, cari uni sendiri, cari transportasi dan sebagainya. Saya sendiri aja kan. Bahkan kota yang nggak pernah saya injek, mungkin saya injak Jakarta itu umur 3 tahun, setelah itu nggak pernah injek lagi tuh. Baru muncul 16 tahun kemudian saya harus pergi ke satu kota yang saya nggak tahu dulu apaan itu. Ya udah saya atur sendiri sampai kemudian hidup saya karena sudah terbiasa hidup mandiri dan sendiri. Saya nggak punya figur di atas saya. Ya artinya saya punya satu prinsip bahwa hidup itu saya yang tentukan sendiri. Berhasil nggak berhasilnya saya nentuin sendiri. Saya nggak butuh orang lain lagi. Kalau saya sekarang juga hidupnya sendirian. Make sense nggak? Make sense kan? Karena saya perlu siapa lagi? Saya nggak perlu siapa-siapa. Saya udah hidup sendirian. Saya ngatur sendiri ini mau kemana sendiri gitu kan? Saya harus berjuang sendirian. Kenapa saya harus bergantung sama orang lain? Itu prinsip saya. Ya mungkin sampai hari ini ada dalam prinsip kita masing-masing. Ya mungkin ya. Tapi saya nggak akan menuduh hal itu tapi kita sama-sama belajar. Biarlah Tuhan yang mendebur kita, mengurapi kita dan melihat segala sesuatunya dengan lebih clear gitu. Dan sampai satu kali waktu saya harus ngurus segala sesuatunya dan saya ketemulah dengan teman-teman di gereja pada waktu itu. Pada waktu itu saya nggak bergereja karena saya baru dari daerah ke Jakarta. Saya mau kemana ya? Saya bingung juga gitu ya, gereja mana gitu. Tapi ada teman yang bawa. Singkat kata, masuk sebuah gereja, lalu kemudian saya mulai dibina. Nah, masuk dibina pada waktu itu, loh kok pembina saya lebih muda nih, gitu kan? Saya kan siapa gitu ya? Saya lebih tua gitu kan? Kayaknya aku lebih pintar deh, kayaknya aku lebih tahu dan sebagainya. Pembina aku masih muda gitu kan? Selisih 2 tahun 3 tahun lah. Saya nggak respect. Saya nggak bisa mengambil satu posisi bahwa ya udahlah pembinaan tapi hanya sebagai sebuah kegiatan aja. Tapi saya nggak bisa submit sama orang itu, nggak bisa menyerahkan diri, nggak bisa diajar oleh orang itu. Karena apa? Karena faktornya adalah saya tidak bisa menghormati beliau karena saya anggap dia lebih muda, nggak tahu apa-apa, gitu kan dan sebagainya. Tapi terus saya berlangsung sampai pembinaan dengan orang ini sampai 2 tahun. Saya bilang, Tuhan, kapan ya saya selesai sama orang ini ya? Akhirnya satu kali waktu saya akhirnya harus pindah komsel dan dibina sama orang baru. Dan itu saya udah mulai bekerja pada waktu itu dan saya udah mulai punya karir yang cukup baik di situ. Lalu kemudian pemimpin saya bicara, Ran, mulai bulan depan kamu dibina sama si A ya? Waduh. Saya bilang, ini siapa lagi? Karena dalam ukuran manusia saya, dalam pandangan manusia saya, dia nggak lebih baik dari saya. Saya punya posisi yang cukup lumayan untuk dalam pekerjaan. Namun orang ini, pembina saya, itu boleh dikatakan secara pekerjaan, secara income-nya mungkin ya, itu nggak lebih baik daripada saya. Tapi kan sok-sokan nggak mau membina saya gitu kan? Apaan nih? Terus, jadi saya belum lulus, Tuhan kasih lagi sesuatu yang memang bikin kita lulus. Amin. Kalau kita belum lulus, hati-hati loh. Tuhan akan kasih lagi situasi yang sama sampai kita lulus. Nah, itu kedua kali. Saya mulai di situ melembutkan hati saya mulai pelan-pelan. Tuhan, apa sih maksudnya seperti ini? Dan perjalanan itu saya rasa pada saat itu saya nggak tahu. Tuhan, mudah-mudahan selesai saya nggak mau dibina lagi. Saya keras pada waktu itu. Saya nggak mau punya otoritas pada waktu itu. Betul-betul saya nggak mau punya otoritas. Otoritas yang Tuhan kasih itu nggak qualified semua bagi saya. Waduh, dengan sombongnya saya bicara begitu. No, saya bilang, gitu kan? Tapi mulai pelan-pelan ada sesuatu yang berbicara, ada sesuatu yang membuat saya akhirnya bisa submit. Ini bukan karena si pembinanya tiba-tiba menjadi baik, kemudian jadi apa dan sebagainya. Enggak. Mereka melakukan pelayanannya dengan baik,
Tetapi ada satu hal yang Tuhan juga hidupkan dalam hidup saya untuk saya bisa submit, punya Bapak lagi secara rohani. Mau nggak aku punya Bapak lagi? Oke, Tuhan, saya ikuti permainan kamu ya. Saya mulai pelan-pelan, saya tekun untuk sama-sama dengan beliau juga gitu kan. Terus saya dididik seperti itu. Dan lucunya bahwa setelah bertahun-tahun kemudian saya pikir, oh, saya sudah merasa diri saya sudah lulus, rendah hati, mau diajar, mau submit dan sebagainya. Tapi berkali-kali juga Tuhan selalu ajar saya bahwa kamu belum selesai. Dan mungkin hari ini saya belum selesai, tetapi saya percaya Tuhan merindukan saya agar blueprintnya selesai, keserupaan itu selesai. Nah, saya kembali lagi ke belakang. Nah, bertahun kemudian, tahun 2023 pada saat itu, terima kasih. Cek, oke. Saya lanjutkan ya. Lalu bertahun-tahun kemudian ternyata Tuhan belum selesai di saat itu. Saya tahun 2023 mengambil pensiun dini dari kantor saya di mana saya bekerja. Saya nggak punya pekerjaan pada saat itu, dan tiba-tiba ada salah satu teman saya, sahabat saya juga, menawarkan pekerjaan. Kerja tempat saya aja, gitu kan, bareng sama saya. Oh iya, oke, gitu kan. Begitu sampai di tempat itu, saya kaget tuh. Ternyata atasan saya adalah anaknya yang usianya 23 tahun. 23 tahun, dan saya pada waktu itu berusia 47 tahun. Which is saya harus submit sama bos saya yang baru yang usianya 23 tahun. Dan saya tentunya gimana ya rasanya? Tahu apa sih ini orang gitu kan dan sebagainya. Pasti akan keluar seperti itu lagi, seperti itu lagi. Jadi permainan saya dengan sisi otoritas itu terus berjalan dan berjalan, dan Tuhan terus tajamkan hal itu. Yang singkat kata ternyata saya bisa melihat kok, ini anak muda ini luar biasa. Anak muda ini benar-benar yang dalam tanda kutip sebagai bos saya, karena anaknya owner kan, mau bagaimana juga dia bos saya. Ternyata anak ini memang luar biasa, punya kecakapan, punya kesopanan, punya respect yang sama, respect kepada saya gitu. Akhirnya saya juga bisa merespek dia dengan hal yang sama. Enggak soal umur, tapi kita punya respect yang sama secara profesional maupun secara pribadi. Dan di situ saya mulai, Tuhan lihat lagi, tuh kan, otoritas itu bukan hanya tergantung mengenai siapa umurnya, berapa kekuasaannya, hartanya seberapa banyak. Enggak, otoritas berbicara mengenai hati kita. Saya submit lah di situ, saya pelan-pelan di situ. Selesai? Belum Bapak Ibu, belum selesai. Dan hari ini saya sedang mengalaminya juga. Saya akhirnya pindah ke satu kota di Balikpapan. Saya sekarang bekerja di Balikpapan. Jadi saya 2 minggu sekali atau sebulan sekali saya pulang ke Jakarta. Tapi saya tinggal di Balikpapan. Saya menemukan atasan saya, ya sama sekali lebih parah lagi. Tuhan ini apaan gitu? Lebih parah dalam ada yang begini. Satu, orang ini nggak kerja. Cuma memang dia anaknya owner gitu kan. Orang ini nggak kerja, dan pekerjaan yang ada pun dia recokin semua. Kadang-kadang dia punya hak veto. Kalau dia nggak setuju, bubar semua gitu kan. Saya harus deal with him. Tuhan, saya mau dibawa kemana lagi gitu kan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan akhirnya memberikan sebuah hati yang lembut bagi hidup saya. Bukan hanya untuk bagaimana saya bekerja dengan memberikan yang terbaik, tapi bagaimana saya diajar untuk memenangkan hatinya. Bukan memenangkan hatinya bagi saya. Mungkin Tuhan juga punya rencana buat hidup dia untuk memenangkan hatinya bagi Kristus. Amin.
Eh, Kalau saya ceritakan secara detail, sulit bagi kita untuk bagaimana melihat hatinya. Hari ini sangat random sekali sama besok. Mungkin saya bilang begini, hari ini bangun kaki kiri sama bangun kaki kanan efeknya beda loh. Saya bilang bisa sampai ke kantor marah-marah yang gak jelas dan sebagainya. Tapi saya pelan-pelan aja bicara, saya ngobrol dengan beliaunya. Saya mau tahu ternyata satu hal, beliau hanya mau didengarin. Pelan-pelan dia bisa respect saya, walaupun masih ada beberapa hal yang masih saya saya harus kelola ya, seimbangkan supaya tidak terlalu kelihatan bahwa beliau ini tidak dibutuhkan. Tapi saya hanya bicara begini, Tuhan kalau ini memang jalannya, Tuhan kasih saya secara dong Tuhan untuk memenangkan hatinya. Saya nggak berharap bahwa saya kemudian menjadi orang yang pahlawan bagi dia, bukan. Tapi saya pengen jadi katalisatornya Tuhan untuk dia mengalami sebuah perubahan. Minimal ada orang yang mau dengerin beliau ini, dan saya bisa sampai di situ. Saya pelan-pelan. Kalau saya kembali flashback ke belakang mengenai otoritas ini, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga mengalami, baik itu di kantor, di rumah mungkin, bahkan di gereja. Oh, kita sulit sekali untuk look up, melihat atau respect dengan orang yang memberikan kontribusi dalam hidup kita, baik itu secara pemuritan, pembinaan, ataupun sebagai pengembaraan. Nah, ketika saya cerita begini, saya berharap, saya merindukan bahwa kita semua juga bisa belajar. Kita bisa melihat sebuah outlook yang berbeda, perspektif yang berbeda. Bukan perspektif kita hanya sebagai anak saja, tetapi perspektif kita sebagai orang tua yang tadi katanya Ibu pengen punya anak yang nurut. Nah, mau nggak kita seperti itu? Berjuang bersama-sama, membawa hidup kita bukan hanya hari ini, tetapi ke depan lagi, sampai itu kemudian saya bicara menjadi nasib kita. Kalau hari ini saya merasa diri saya Tuhan berkati dengan sebuah jabatan, sebuah penghasilan yang baik menurut saya, cukup buat saya, walaupun saya jauh dari keluarga. Satu hal, naiknya saya ke dalam satu jenjang karir yang seperti ini didahului dengan saya belajar mengenai otoritas ini. Ketika otoritas ini saya bisa lulus, saya ketemu mau siapapun orang di atas saya nggak ada masalah. Saya nggak perlu validasi, nggak perlu aktualisasi. Yang penting saya cuma berikan yang terbaik saja. Saya mencoba untuk taat, nurut. Walaupun kadang-kadang memang kok begini ya, harusnya kan begono gitu ya, begini begono gitu ya. Kan harusnya kan lebih bagus seperti ini gitu. Kenapa sih begini gitu? Banyak hal yang nggak pas. Rasanya kita mau apa? Mau mengkudeta kalau bisa gitu ya. Udah kudeta aja, udah kan, gak usah tahu apa deh, kita kerjain sendiri. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Enggak juga. Tuhan mau adalah bukan hanya kita sukses dalam pekerjaan kita, tapi bagaimana kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin, bagi orang-orang yang memimpin kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, bahwa tindakan kita benar, tindakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, konteks Roma 8 tadi, kalau kita bedah lebih lanjut mengenai mengenai kebebasan, mengenai roh, dan juga mengenai hal yang lain, yaitu identitas. Boleh ya hari ini kita sama-sama kita tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa kita punya otoritas yang harus kita taati. Siapapun orangnya, bentuknya kayak gimana pun, kadang-kadang nyebelin juga, tapi itu adalah otoritas di atas kita. Bisa jadi bos kita di kantor, atau atasan kita di tempat di mana kita bekerja, atau di pengembalaan kita di sini. Mau nggak kita sama-sama belajar merendahkan hati kita, melembutkan hati kita, bersama-sama kita mengambil bagian itu. Nah, saya percaya kalau kita
hari-hari ini sulit sekali untuk respect sama orang atas hal apapun juga. Tapi kalau hari ini Roh itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saudara kita semua, saya yakin bahwa Roh itu akan memampukan kita untuk kita bisa membawa hidup kita sedikit dan selangkah lebih maju. Dan saya rasa hal yang ketiga, sebelum saya akhiri, saya rindu sekali untuk kita membuka satu ayat yang saya sudah siapkan. Oke. Mari kita buka kitab kita baca di dalam ayatnya. Saya mohon maaf, saya lagi buka ayatnya. Oke. Di ayat yang ke-14 sampai dengan 17, Roma 8 juga kita baca. Mungkin ada yang bisa bantu untuk sendirian, boleh baca 14 sampai dengan 17. Oke, kita sama-sama, ada yang bisa bantu? Mungkin siapa? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Terima kasih Bapak. Dan ini sebagai ayat bukan terakhir, tapi sebenarnya penguatan dari apa yang kita baca di sebelumnya, bahwa hari ini kita mau belajar lagi. Berapa banyak di antara kita yang masih bergumul, masih berjuang dengan hal seperti ini, tapi kita boleh sama-sama kita melihat bahwa latar belakang ini bukan hanya sebuah kebetulan. Pada Roma 7 sebelumnya itu semua berkata celakalah, celakalah, celakalah. Tapi Roma 8 itu adalah ayat transisi di mana akhirnya berbicara mengenai proklamasi kemenangan. Oleh karena itu hari ini kita sadari bahwa kita bukan lagi orang yang terbelenggu, tapi kita orang yang dibebaskan. Yang kedua, kita adalah memiliki identitas baru yang sudah ada di dalam akta lahir kerajaan Allah. Oleh sebab itu, belum kami ajak kita sama-sama mengajak, saling mengajak untuk kita memiliki gaya hidup, tindakan-tindakan yang sesuai dengan Kristus. Itulah yang kita mau hari-hari ini. Dan terakhir, pada saatnya nanti ketika Tuhan melihat sebuah perbuatan-perbuatan kita, nasib kita akan berbeda dari apa yang kita terima sebelumnya. Karena nasib kita ditentukan oleh identitas kita, dan identitas kita yang menentukan adalah Allah sendiri. Dan hari ini kita sama-sama bangkit berdiri, boleh saya undang semuanya. Boleh aku undang tim worship untuk maju ke depan, bantu saya. Bapak Ibu, satu hal ketika Roma 8 ini saya ceritakan, penekanannya bukan hanya mengenai sebuah identitas saja, tapi hari ini kita mau berbicara mengenai apa? Roh kita. Kita mau kuatkan roh kita, kita mau bangun roh kita. Kita mau tahu bahwa kita memiliki identitas rohani yang baru, yang betul-betul kita miliki saat ini. Dan biarlah hari ini engkau tutup mata, kita sama-sama sembah. Mari
mau berkata pada hari ini, Tuhan, ini aku Tuhan. Identitas semua yang baru di hadapan Engkau Tuhan, bahwa aku adalah anak Tuhan yang mau Tuhan taat, yang mau benar-benar Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kita berjuang bersama-sama Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami banyak meleset dari tujuan Engkau Tuhan. Ya, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang terbuka di hadapan Engkau Tuhan, yang berjuang Tuhan untuk hari demi hari menghidupi firman-Mu Tuhan, belajar menjadi anak Tuhan yang dengar-dengar, yang taat Tuhan. Walaupun kami sering kali Tuhan jatuh, walaupun sering kali Tuhan apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami semua Tuhan tanpa terkecuali Tuhan mau mengambil bagian untuk kami Tuhan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kau boleh panggil dengan sangat dekat. Dia ada di hadapan-Mu. Dia ingin Kau panggil dengan lembut. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau hampiri satu persatu kami semua Tuhan, jemaat di depan ini Tuhan. Kau bergerak Tuhan, Kau tolong Tuhan setiap kami Tuhan. Dan dengan pesan hamba Tuhan yang jauh dari kata sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan pesan itu kepada setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar Tuhan Engkau pakai setiap hidup kami benar-benar jauh dari apa yang terfikir oleh diri kami sendiri Tuhan. Bahkan satu kali waktu Tuhan Kau akan pakai hidup kami dengan luar biasa Tuhan, yang gak pernah kami bayangkan sebelumnya Tuhan. Dan dimulai pada hari ini Tuhan, ketika kami tahu Tuhan identitas kami di hadapan Kau, dan kami tahu Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, fulfill Tuhan, penuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini hamba akhiri Tuhan apa yang menjadi sharing pesan yang hamba sampaikan Tuhan. Tapi kami percaya gereja ini Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan.
gereja ini Tuhan benar-benar melahirkan generasi-generasi yang hebat Tuhan, yang kami tahu Tuhan Kau akan pakai Tuhan di masa-masa yang mendatang Tuhan. Dan lewat tempat ini dan Tuhan, kegerakan akan banyak sekali dimulai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami Tuhan punya identitas yang baru, pengaruh itu Tuhan akan sangat luas Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami lakukan apapun yang kami kerjakan. Kami hari ini tutup bungkus pesan firman Tuhan di dalam satu nama Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Berkati ya semua. Terima kasih banyak buat Kak Randiarto untuk sharing firman, memberkati kita dalam Exousia Generation malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama-sama. Biar dalam selalu tetap kuat, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat terberkati di malam hari ini dengan sharing firman Tuhan, ya, bagaimana otoritas Tuhan dalam hidup saya. Izinkan saya 5-7 menit, enggak sampai 10 menit. Mantap di sini ya kalau udah 10 menit untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, dan begitu juga mendapat rema dari sharing Kak Fran malam hari ini. Kemarin saya mendapat satu mau bilang satu bencana, satu seperti bagi saya tuh wah kok tiba-tiba gitu, karena selalu di dalam seminggu ini saya mendapatkan kejadian yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba ya mungkin ternyata hidup kita itu singkat ya. Apa yang mau Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita nggak tahu, mau dalam 1 menit, 1 detik, ataupun bahkan pun orang baru sebelah begini tiba-tiba terjadi. Nah, kebetulan kemarin saya hari Jumat ya pulang kerja. Kebetulan saya ada pekerjaan lapangan proyek di sekitaran Bundaran HI. Jadi saya setiap hari pulang dari Jakarta, Japus sampai ke Karawaci. Saya tinggal di daerah dekat UPH. Nah, setiap hari ya saya seperti itu, pulang pergi naik busway, kadang naik kereta gitu kan. Terus waktu kemarin saya jadwal kompak. Di sini kita setiap hari Jumat ini kan Exousia Generation. Jadi kita ibadahnya dalam sebulan 2 kali. Nah, kemarin itu kita kompak setiap hari Jumat. Nah, kebetulan Kakak Ruth, kakak pembina kami, ketua di kompak. Nah, kan kita kemarin jadwal saya untuk sharing berbagi pengalaman lah, bukan firman Tuhan. Pengalaman. Udah kemarin pas saya mau sharing, baru mau masuk penyembahan, anak saya mempunyai 3 putri. Itu putri saya yang pertama, ada 2 yang kembar. Jadi anak saya 3 putri, kembar 2 di Manado. Udah singkat cerita, anak saya yang Manado telepon saya. Mami, maksudnya mungkin agak takut dan bingung mau sampaikan di mana gitu. Mami, ini motor hilang. Tapi pakai bahasa Manado. Mami, ini motor hilangnya di garasi, Mami. Dia kunci begini nih. Maksudnya dia menjelaskan supaya saya tuh jangan sampai marah duluan gitu kan. Jadi dia menjaga supaya saya Mami, dompet opa kebetulan yang jaga kan anak-anak opa-omanya, mama papa saya gitu kan. Dompet opa, jadi dia jelasin bahwa bukan cuma motornya yang hilang, tapi kondisi dalam dompet apa semua ATM, KTP dan apa semua surat-surat papa ada di situ gitu, di dalam bagasi motor itu. Nah, kebetulan hilangnya motor itu di dalam garasi rumah, bukan di garasi tetangga. Gitu ya. Mungkin dia menjelaskan juga itu supaya saya nggak marah gitu kan. Mami,
motor di dalam garasi, ada mobil, ada motor. Kebetulan om saya dan motor papa saya gitu. Ya diambil motor papa saya, heran ya kan? Jadi anak saya menjelaskan seperti itu, saya udah tidak oke, close. Karena saya nggak mau ke distract, saya mau share kan. Oke, mau yaudah. Oke, nanti mami hubungi lagi ya. Mami mau ibadah dulu. Ntar mami, saya coba untuk menenangkan diri ya ini. Karena motor itu memang maksudnya saya membayarnya pakai memang 100% uang saya gitu. Dan Tuhan tahu dengan mencari itu saya memang benar-benar mengorbankan begitu banyak pengorbanan dan wow, saya nggak nyangka itu dengan sekilas mata bisa hilang. Karena anak saya bilang, mami itu baru ada ambil handphone opa gitu kan yang paling botol ada baru ambil handphone opa di dalam bagasi motor gitu kan, pas mau balik lagi ngambil dompetnya hilang motornya gitu kan, itu dalam sekilas gitu kan. Wah, mami udah ketakutan ya udah oke. Dalam hati saya, oh Tuhan, nah di dalam ponsel itu saya udah gak tenang, bahkan pun sharing teman-teman yang ada datang di sini juga tahu gitu, kemarin saya sharing kehidupan kita yang berbuah. Jadi saya berpikir, wow, itulah dahsyatnya Tuhan gitu kan. Ketika kita mau diproses, jangan lari dari proses juga kan. Karena tadi seperti yang disampaikan Fran juga kan, bahwa kita akan mengulangi lagi proses yang sama. Nah, saya tuh seperti ini, Tuhan apa maksud ini gitu kan? Kenapa tiba-tiba? Kenapa di saat saya mau sharing? Kenapa di saat saya capek, saya lelah tuh Tuhan? Jadi kan Tuhan tuh lagi pakai saya di dalam kekurangan saya. Kan Tuhan tahu kekurangan untuk masuk saya ke distract nggak ini kan gitu. Jadi di saat saya capek, di saat saya lelah, pasti kan emosi saya membludak gitu kan. Pasti dalam dapat kabar begini bisa tuh gemeteran nggak tenang, pasti marah-marah. Mau apapun alasan anak saya, apapun alasan orang tua saya, pokoknya motor itu hilang. Malu tahu itu maksudnya kalau misalnya iblis yang pakai ya, bukan saya memang benar-benar minta pertolongan Tuhan dalam hari itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau hidup dalam di masa lalu saya mau ya udah Tuhan ubah saya sekarang ini, kendalikan saya Tuhan, karena saya mau sharing, saya juga mau membagi bagaimana Tuhan berdampak dalam kehidupan saya gitu. Ya udah Tuhan, jadi akhirnya saya mulai pujian penyembahan. Tuhan berbicara, kamu kan udah banyak kehilangan, dan apa yang saya gantikan? Kamu setia aja, kamu taat aja, lakukan aja. Ya udah saya sharing, walaupun terbata-bata karena saya mengendalikan emosi saya, mood lah naik turun kan pastinya kan, di antara mau marah, menangis, ketawa gitu kan. Harus kita kalau membagi sharing nanti kita harus melayakkan diri, memantaskan diri. Apalagi saya udah memang benar-benar persiapan untuk sharing, tiba-tiba blank. Wah Tuhan Yesus gitu. Tapi saya percaya Tuhan campur tangan selalu. Akhirnya udah Tuhan beri kekuatan, sharing selesai. Malam tuh saya tawa-tawa, masih ketawa tuh kemarin di komsel ya. Tapi ternyata pas pulang rumah, Tuhan gimana? Anak saya kebetulan lagi sama cece saya ya, jadi nggak sama saya, biasa bareng. Nah, oh Tuhan gimana ini? Terus saya duduk, saya mau pujian, terus saya berkata, saya udah capek Tuhan, saya udah gak bisa berdoa, saya udah gak bisa pujian, saya udah gak bisa mengeluh, saya udah gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mau minta apa lagi Tuhan, terserah gitu kan. Tuhan, saya sudah melakukan pekerjaan saya yang Tuhan tahu saya bukan cari duit tapi cari kemuliaan Tuhan, dinyatakan dalam pekerjaan saya. Tuhan tahu pekerjaan saya dan Tuhan tahu pelayanan saya. Saya sudah melayani Tuhan, saya selesaikan sharing saya dengan baik, dan saya juga bekerja dalam seminggu ini saya tidak mengeluh. Kembali lagi Tuhan, saya mau pakai otoritas yang selalu terjadi dalam hidup saya. Saya mengerti bahwa identitas kita menentukan nasib kita. Tahu nggak, Tuhan menentukan nasib saya ketika Tuhan, saya mau berperan tapi saya udah nggak bisa berperan karena udah capek saya. Sekarang saya kembalikan otoritas anak Tuhan yang penuh dengan janji-janji Tuhan dan tahu
tahu besoknya hari ini siang motor saya dapat. Aduh, Tuhan Yesus. Mama saya sampai udah ke polisi kan, ke semua. Saya cuma bilang gini juga sebelum tidur, Tuhan tahu itu beli pakai uang yang benar-benar saya cari dengan keringat saya dan benar-benar mengandalkan Tuhan karena ini keperluan dari buat anak-anak saya, papa saya kemana-mana gitu ya. Tuhan, saya mau benar-benar pekerjaan saya itu nggak sia-sia Tuhan untuk membeli itu karena itu bermanfaat buat keluarga saya. Kalau misalnya itu memang masih berkat saya akan kembali. Paginya anak saya telepon saya, Mami, tahu nggak motornya ketemu Mami? Hah? Iya. Oh Tuhan Yesus, aduh, lalu Tuhan dia tuh nggak jadi hilang. Karena kalau misalnya dia masih kredit ya oke lah, urusan leasing, tapi udah lunas. Tuhan Yesus benar-benar. Jadi harus dia melayani Tuhan karena udah minta otoritas Tuhan kan, jadi terjadi atas hidup anak Tuhan kan, jadi harus mengenapi lagi. Hari ini berarti melayani WL lebih lagi. Maksudnya saya tahu nggak motor itu karena mungkin kuncinya remote ya, jadi nggak bisa jauh gitu motornya, tapi hilang memang juga orang. Aduh Tuhan, tapi kenapa harus motor saya juga? Berarti kan Tuhan lagi uji saya kan, gimana saya merespon hati saya di saat saya dalam keadaan capek, di dalam saat saya memang butuh benar-benar sebenarnya pertolongan, tapi Tuhan datangkan cobaan, ujian, gimana bisa saya dalam kehidupan yang lama marah-marah kayak atau membentak-bentak apapun pokoknya alasannya saya nggak mau terima, pokoknya saya mau marah gitu kan. Tapi itu Tuhan kendalikan, Tuhan kasih penguasaan diri dan puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan menyatakan ini adalah buah yang kamu berani taat, kamu berani menguasai kontrol emosi kamu gitu kan. Ya saya mau saya lulus dari ujian step by step ya gitu kan, karena mungkin ada lagi yang harus kita capai terus, karena saya nggak mau lari dari proses karena akan ketemu lagi. Oke, demikian sharing saya, semoga menjadi berkat. Kemudian kita akan yakin tetap Tuhan tetap berperan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi berkat Tuhan yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dipersilakan ke tugas untuk persembahan. Sebelum kita membawakan berkat yang terbaik, kita satu doa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami telah menyapa Engkau Allah yang kudus dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami juga telah mendengarkan pembelajaran firman-Mu Tuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus menegur kami, Engkau terus mengajari kami Tuhan Yesus, agar supaya kami tetap teguh, tetap tekun ya Tuhan, dan tetap tahu identitas yang ada di dalam diri kami Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk bisa juga kami pancarkan Tuhan buat sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, ibadah kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami membawakan korban syukur kami Tuhan, memberi persembahan. Kiranya tangan-tangan yang memberikan bahkan pun yang belum memberikan, Engkau berkati Tuhan mereka dari setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun yang mereka akan lakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Yang belum bekerja Tuhan, Engkau dapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lumbung-lumbung ya Tuhan yang terisi saat Engkau yang berlimpah-limpah ruah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
biasa ibadah Exousia Generation, Exogen, kita adakan di minggu pertama dan minggu keempat di dalam bulan. Jadi sebulan ada 2 kali ibadah di tempat ini. Di minggu depan tanggal 1 Agustus ada yang melayani Kak Jonathan Salim malam minggu besok ya, jam 6 seperti saat ini. Dan untuk pengumuman mungkin gereja akan ada worship night ya di tanggal 15 Agustus jam 7 ya, jam 7 malam. Kalau bisa bergabung bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum doa syafaat, saya mengucapkan terima kasih buat Kak Fran dan Kak Erni ya. Semua yang bergabung datang untuk bersama-sama hadir dalam ibadah Exousia Generation. Jadi sedikit dari saya, Exousia Generation itu bukan hanya anak-anak muda, tapi yang rindu mau bertumbuh untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama, dari anak kecil, teens, youth, bahkan pun usia yang dewasa muda bisa, karena generation ya. Ya, jadi setiap generasi. Puji nama Tuhan. Oke, dipersilakan untuk doa syafaat Pak Gembala Dedi Kurniawan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa syafaat. Kemudian nanti akan kita akhiri dengan doa berkat. Kita teduhkan kepala. Bapa di dalam surga, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur untuk waktu kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah untuk malam hari ini, dan kami sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Fran, Tuhan yang menguatkan setiap kami bahwa ketika Roh Tuhan memimpin kehidupan kami, maka ada terjadi satu perubahan yang sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bangga, kami hidup, kami memiliki Allah yang senantiasa menolong kami, menuntun kami, bahkan juga menopang kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan semua apa yang kami lakukan di dalam perjalanan keimanan kami ke dalam tangan-Mu, supaya kiranya semakin hari kami tambah dewasa di dalam iman. Kami semakin kuat teguh berdiri menghadapi segala tantangan apapun Tuhan yang membuat kami kadang jadi lemah. Namun kami percaya hanya Tuhan saja yang begitu mengasihi setiap kami, yang membawa menuntun kami menjadi pemenang. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Republik Indonesia Tuhan, yang memimpin bangsa kami, dan kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong, memberkati, berikan hamba-Mu ini kesehatan Tuhan di dalam melaksanakan setiap tugas-tugas pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil Tuhan, yang diputuskan, kiranya boleh menjadi kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, yang membawa Tuhan kesejahteraan bagi rakyat. Itu sebabnya juga kami berdoa buat semua elemen pemerintahan yang ada di bangsa negara kami, Bapak Wakil Presiden, Pak Menko, Menteri Tuhan, bahkan juga DPR, MPR Tuhan, BPK, KPK, TNI, Polri kami Tuhan, MK Tuhan, MA Tuhan, bahkan juga kepada pemerintah-pemerintah mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT, pemimpin yang terkecil dalam lingkungan tempat tinggal kami, supaya kiranya Tuhan pemimpin-pemimpin ini boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk Tuhan, kiranya bangsa negara kami tetap dalam keadaan kondisi yang aman, rakyat masyarakat kami boleh Tuhan hidup di dalam rasa kebersamaan, kesatuan yang kuat, menghormati satu dengan yang lainnya. Kami menolak setiap perpecahan bangsa negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak radikalisme, terorisme di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang berusaha Tuhan mengacaukan bangsa negara kami di dalam membangun pembangunan ke depan. Kami berdoa Tuhan buat ekonomi bangsa negara kami yang saat ini Tuhan masih mengalami krisis. Kami percaya ke depan Tuhan, kuasa-Mu akan mengubah Indonesia. Ekonomi kami akan bangkit.
Banyak Tuhan lapangan tersedia bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Itu sebabnya kami berdoa supaya kiranya angkatan kerja kami juga Tuhan menjadi angkatan kerja yang potensial, SDM yang terlatih dengan baik, sehingga Tuhan setiap investor yang ada di Indonesia dapat mengembangkan usaha mereka dengan baik Tuhan, karena didukung oleh SDM yang baik. Kami berdoa untuk petani di Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan lahan-lahan pertanian, kiranya semakin Tuhan menghasilkan panen yang terbaik. Di musim kemarau ini kami berdoa kiranya Tuhan tidak ada gagal panen. Semua dapat mengalami kesejahteraan di dalam panen tersebut, sehingga kehidupan ekonomi para petani juga dapat terjamin dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang juga Tuhan di dalam perkebunan, peternakan Tuhan, juga perdagangan Tuhan, semua juga ada di dalam kebaikan Tuhan, dan mereka boleh menikmati hasil yang terbaik. Terima kasih kami berdoa buat bangsa negara kami, gereja-gereja khususnya Tuhan, supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia, baik di perkotaan sampai Tuhan di daerah-daerah Tuhan, pedalaman juga, setiap pulau-pulau terluar Tuhan, semua juga ada di dalam kendali Tuhan. Kami boleh bersatu hati bersama-sama, dan transformasi atas Indonesia boleh terjadi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita berdoa buat semua jemaat Tuhan, kiranya tetap terus Tuhan bergandengan tangan, berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami boleh terwujud dengan baik. Terima kasih kami berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, menjadi rumah tangga yang menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, menjadi rumah tangga yang diberkati. Ada imam-imam yang terus Tuhan memimpin setiap rumah tangga dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang dipimpin boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada hari ini, dan juga yang menyaksikan lewat live Facebook Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan, hati mereka memiliki damai sejahtera sukacita berlimpah. Pujian yang kami naikkan juga boleh menjadi pujian yang mengagungkan nama Tuhan dan menuntun kami untuk kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, untuk hamba-Mu Pak Fran diberkati, usaha pekerjaannya, rumah tangganya, segala sesuatu yang ia kerjakan, tangan Tuhan terus menolong membuatnya berhasil. Dimanapun hamba-Mu bekerja, hamba-Mu berada, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami semua juga Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, supaya pelayanan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari Tuhan semakin diperluas untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan kerajaan Tuhan semakin diperluas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang juga memimpin pujian, baik WL, singer Tuhan, pemusik, Asia Tuhan, dan bahkan Tuhan yang melayani juga multimedia. Tuhan tolong Tuhan berkati. Tuhan tambahkan terus pelayanan mereka, dari perkara kecil akan terus Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Tuhan mau sebentar kami akan menutup ibadah Resohir malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah hari ke dalam tangan-Mu, dan sebelum kami berpisah, kami akan mengangkat kedua tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Buka hatimu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Kasih hamba-hamba Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, berkat berlimpah di dalam damai sejahtera yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dengan iman dan ucapan syukur, mari bersama-sama kita katakan amin.